Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar ya. Kita kasih pengantar dulu. Kita bisa mulai nih. Saudara, suara Anda nggak ada ya? Apa Anda mendengar suara saya juga? Mendengar, Pak. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya buat kita semuanya. Mari saudara kita mulai acara ini, perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Baik saudara, semuanya sehat-sehat ya. Dan mudah-mudahan juga dan semuanya dalam keadaan bahagia ya. Ada yang sehat nggak bahagia juga kurang nyaman ya. Tapi Anda sehat dan bahagia itu sesuatu yang sungguh kita dambakan bersama. Pada siang hari ini melanjutkan pertemuan yang lalu, maka ada tugas yang saudara harus presentasikan ya. Yang pertama ini sudah terlihat di layar, diklat basic AutoCAD yang akan dipresentasikan oleh saudara Anjani, saudara Agung, dan saudara Nur Fitriani. Dan nanti saya mohon setelah diskusi ini mungkin ada masukan, ada perbaikan, atau revisi-revisi, itu yang diunggah ke ini ya, diunggah ke apa namanya, Elena. Jadi yang di Elena itu sudah mantap, sudah revisian. Saudara mengunggah yang dalam bentuk papernya dan mengunggah dalam bentuk PPT-nya. Spesial untuk kelompok ini. Ya. Mungkin nanti yang kelompok kedua sama seperti itu. Atau kelompok 3 dan 4 yang akan maju nanti. Dan saudara-saudara semuanya saya mohon aktif untuk apa namanya memberikan masukan-masukan baik lewat chat maupun saudara bisa secara langsung memberikan masukan. Baik, saya serahkan sepenuhnya kepada siapa ini, MC atau kepada moderator ini ya. Saya persilakan grupnya saudara Anjani, silakan. Ya, dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompok 3 akan membuka presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Anjani 2 Alexi Vinora, yang kedua Agung Nugroho, yang ketiga Nur Fitriani akan mempresentasikan tentang diklat basic AutoCAD for MAP. Kemudian di sini ada analisis situasi. Dengan mengembangkan teknologi saat ini, metode menggambar secara manual perlahan mulai ditinggalkan dan menggunakan komputer aided design atau CAD merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer grafis. Kemudian ada tujuan diklat. Salah satunya untuk menambah pengetahuan peserta dalam bidang AutoCAD. Kedua, untuk menambah pengetahuan peserta tentang fungsi dari AutoCAD. Ketiga, menambah pengetahuan peserta tentang tools dasar dari AutoCAD. Dan keempat, untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam bidang AutoCAD. Kemudian, outcome pelatihannya ada mengetahui fungsi dari AutoCAD. Kedua, mengetahui tools dan fitur dalam AutoCAD. Ketiga, dapat menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi dengan AutoCAD.
Keempat, menuangkan ide desain dengan AutoCAD. Izin melanjutkan presentasi. Yang kelima yaitu ada materi pelatihan. Ada 5 materi pelatihannya. Yang pertama yaitu pengenalan software dari AutoCAD, nanti dilanjut dengan lingkup kerja dan jenjang karir dari electrical drafternya. Yang kedua yaitu ada penggunaan tool dan fitur yang ada di AutoCAD. Yang ketiga ada pengenalan dimensi dan jenis kertas yang sering digunakan, entah itu A4, A3, A2, A1, itu ada dimensinya. Yang keempat ada pengenalan simbol-simbol dalam instalasi listrik. Jadi nanti ada simbol lampu, stop kontaknya, dan jalur-jalurnya itu ada simbol-simbolnya. Yang kelima ada demonstrasi penggambaran electrical design. Jadi nanti pemateri itu mencontohkan ya bagaimana sih cara menggambar di AutoCAD-nya. Ini merupakan contoh materi singkat dari pengenalan tampilan utama AutoCAD, yaitu ada menu browse, ada quick access toolbar, ada menu bar, ada area gambarnya, ada command line, kursornya, panel toolbar, dan lain-lain. Monggo bisa dilihat sendiri ya, ini tampilan dari AutoCAD. Selanjutnya yaitu ada lingkup kerja electrical design. Jadi kan kita masuknya dalam teknik elektro, jadi masuk di electrical design. Dalam electrical design ini ada panel namanya MVDV dan LVDV. Nah, nanti apa saja sih yang dikerjakan, yaitu diantaranya panel distribusi, lighting atau pencahayaan, ada security system, fire alarm. Nah, ini fire alarm itu diantaranya yaitu kebakaran, smoke, dan lain-lain. Ada sound system atau tata suara. Selanjutnya yaitu ada telepon dan data, dan juga CCTV. Nah, ini merupakan contoh penggambaran dari panel distribusi. Yang di sebelah kiri ini yaitu gambar layout ya. Nah, jadi ini gambar layoutnya, yang di sebelah kanan itu gambar dari skematik dari panel distribusinya. Yang kesembilan ada target di Cloud AutoCAD. Target ini direncanakan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu siswa SMK, yang kedua mahasiswa, yang ketiga guru atau dosen, yang keempat adalah professional engineer. Ya, di sini lingkupnya yaitu teknik elektro ya, karena nanti yang dibahas tentang electrical design-nya. Monggo Saudara Fitri bisa melanjutkan materinya. Selanjutnya ada jam pelatihan dan anggaran. Di sini kita akan melakukan diklat selama 2 hari. Yang pertama hari Sabtu dari jam 9 sampai jam setengah 12, habis itu istirahat, terus dimulai lagi jam setengah 2 sampai jam 4. Di hari pertama kita akan ada pretest, terus ada tugas akhir. Di hari kedua itu hari Minggu. Dimulai dari jam 9 sampai jam setengah 12, istirahat, terus dimulai lagi jam setengah 2 sampai jam 4, dan diakhiri tugas akhir atau post-test. Keuntungan yang didapat dari diklat AutoCAD, yang pertama ada sertifikat, kedua ada modul bahan ajar, ketiga video playback, dan yang terakhir discussion group sport and networking. Di sini kita akan memanggil narasumber yaitu Bapak Muhammad Hilmansyah Susanta sebagai electrical drafter. Terus nanti kita akan mengadakan evaluasi belajar dengan
membuat latihan 1 dan latihan 2 sesuai yang ada di layar. Di sini kita ada penilaian attitude. Yang pertama ada bergabung dengan tepat waktu, berpakaian rapi, peserta diwajibkan on cam pada saat acara berlangsung, serta mematikan mikrofon. Yang keempat ada keaktifan dalam mengikuti kegiatan. Dan yang terakhir, apabila terkendala sinyal, diharapkan peserta mengunjungi salah satu dari panitia untuk mengkonfirmasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, dilanjutkan oleh Mbak Anjani. Baik, barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan. Begini, apa sudah mulai sesi diskusi atau masih melanjutkan? Jangan ada pertanyaan di tengah-tengah presentasi ya. Ini sudah selesai presentasinya, sudah mau masuk sesi diskusi atau bagaimana? Ya, Pak, masuk sesi diskusi. Oh ya, harus dikasih tanda dong. Demikian, begitu dan seterusnya. Mari kita sama-sama memasuki sesi diskusi, sesi diskusi, ya. Jadi jangan terus tadi ada, kalau ada pertanyaan itu kan padahal Anda tidak memberikan tanda-tanda ini selesai. Ya, tolong diulangi lagi kalimat Anda. Baik, dari kelompok 3 akan dibuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bisa bertanya lewat langsung ataupun dalam kolom chat. Saya Muhammad Harif izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi di tujuan atau outcome itu kalau nggak salah, peserta diharapkan dapat mendesain AutoCAD dalam bentuk 2D dan 3D. Nah, padahal dalam biasanya kalau pada sistem listrik itu biasanya kan cuma 2D. Nah, bagian 3D-nya itu contohnya bagaimana ya? Izin menjawab ya Mas Hanif. Jadi nanti itu bagian 3D-nya itu dari contoh misal panel kan itu nggak mungkin ya hanya dilihat dari sisi depan. Jadi nanti ada 3D dari entah itu sisi samping atau atas atau bagaimana. Dan juga itu nanti kan ada kayak jaringan itu lantai 1, lantai 2 itu nggak mungkin hanya terlihat dari top atau bagian atasnya saja. Nanti ada kayak sambungan-sambungannya itu nanti juga di 3D Mas, biar lebih jelas. Biasanya dengan bantuan software Revit sih. Jadi nanti kayak kolaborasi gitu. Ya, terima kasih Mas Agung jawabannya. Ya, sama-sama. Monggo teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan. Saya izin bertanya Mas Agung. Iya, monggo. Nah, untuk pada diklat ini kan AutoCAD 2D sama 3D ya. Nah, itu nanti komputernya itu disediakan dari tempat pelatihan atau bawa sendiri dengan spesifikasi minimal tertentu? Oke. Nanti kan ini pelatihannya secara online ya. Jadi laptopnya itu milik pribadi atau individu.
Nanti paling dikasih link mentahan dari software AutoCAD-nya. Nanti setiap peserta bisa install masing-masing di laptopnya. Seperti itu sih Mas Hafiz. Untuk spesifikasinya Mas, misalnya kan ada kayak minimalnya 3D itu. Spesifikasi minimal laptop itu ya Mas, biar nggak nge-lag. Dengan RAM ya 4 cukup sih. Bagaimana Mas Hafiz, ada tanggapan lain atau pertanyaan lain? Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ya, baik, ini sambil nunggu pertanyaan dari Mas Falai ya. Ini berarti pertanyaan masih sesi 1 ya, Dek? Iya, Pak. Tadi outcome-nya apa ya, Dek? Anda tadi membacanya outcome. Ya. Outcome itu kalau bahasa Indonesia kira-kira pencapaian kompetensinya. Outcome-nya ada yang pertama mengetahui fungsi dari AutoCAD, yang kedua mengetahui tools dari fitur dalam AutoCAD, yang ketiga menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan AutoCAD, yang keempat menuangkan ide desain dengan AutoCAD. Seperti itu, Pak. Ini perlu ditambah ya, jadi saya setuju dengan yang nomor 1, mengetahui. Kedua, mengetahui lagi ya. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga ini kurang kata ya, mungkin mampu menggambar atau terampil menggambar. Ya, itu kan kata kerja itu, menggambar 2D, 3D. Ya, jadi Anda tolong diberi tambahan kata ya. Kemudian yang keempat, nanti dulu jangan dihapus, biar aja. Menuangkan ide desain dengan AutoCAD. Jadi, kalau yang namanya outcome, ya, sebenarnya outcome itu sesuatu yang kompetensi nyata. Gitu ya. Beda dengan output. Kalau output itu gini, output itu pada tataran tidak tampak, misalnya mengetahui, ya kan, kemudian apa ya, mampu memahami, mengingat, ya, mampu menganalisis. Tapi kalau outcome itu yang sifatnya wujud, ya. Misalnya satu, ini kalau kata mengetahui fungsi dan AutoCAD itu bisa dirubah ya, kalau kata-katanya outcome ya berarti menjelaskan fungsi AutoCAD. Kedua, menjelaskan tool dan fitur. Nah, kemudian yang ketiga ini yang bersifat nanti nampak adalah mampu menggambar, ya, mampu menghasilkan gambar. Kemudian yang keempat ini menuangkan ide, itu bukan outcome, tapi yang outcome-nya adalah mungkin terampil mendesain, ya, terampil mendesain. Gitu ya. Jadi kata outcome itu sebenarnya mengandung arti produk yang nyata. Jadi kalau Anda outcome-nya mengikuti perkuliahan MP itu apa? MPK. Satu, mahasiswa mampu mendesain kurikulum diklat. Ya. Dua, mahasiswa mampu menunjukkan, jadi ada yang ditunjukkan ya, mampu menunjukkan
cara mengevaluasi. Nah, jadi begitu deh, beda output dan outcome ya. Oke, jadi kalau begitu cara mengukur outcome nomor 1 apa ini ya, sampai outcome nomor 4 apa saja cara mengukurnya? Izin menjawab nih Pak. Iya. Yang pertama yaitu mengetahui fungsi dalam AutoCAD. Jadi nanti dalam kayak ada pretest atau nanti tugas akhir itu ada kayak semisal kuis, kayak apa sih fungsi-fungsi dalam AutoCAD, kayak buat apa software itu, nanti ada pertanyaan Pak, kayak bagaimana menjelaskannya, bagaimana cara menggambarnya gitu Pak. Yang kedua yaitu ada tools dan fitur. Nanti itu kan ada kayak komen atau simbol-simbol dalam AutoCAD itu, semisal mau buat kotakan itu menggunakan komen apa sih, gambarnya itu yang mana, seperti itu Pak, garis lengkung dan apa dan lainnya juga kayak gitu Pak. Oke. Yang Terus untuk mengukur yang selanjutnya gimana? Menggambar 2D dan 3D itu nanti kan dalam evaluasi belajar kan ada latihan 1 dan 2 nih Pak. Mungkin itu capaiannya Pak. Cara mengukurnya begitu Pak. Yang terakhir ada menuangkan ide, dan nanti itu niatnya dalam tugas akhir itu peserta disuruh mendesain rumah, instalasi rumah dengan minimal itu 2 lantai Pak. Jadi denahnya itu terserah dari pesertanya mau bagaimana. Nanti itu yang dilihat instalasinya Pak, electrical desainnya dari rumah 2 lantai itu Pak, untuk pengambilan sertifikat. Jadi nanti sertifikatnya itu enggak asal-asalan ya Pak. Jadi yang kompeten yang dapat Pak. Kurang lebih begitu. Ya bagus, jadi Anda bisa merancang kegiatan menawarkan pelatihan AutoCAD ya. Dulu sangat populer sekali nih AutoCAD waktu baru-baru ya. Sekarang apa masih trending juga AutoCAD? Lumayan ya Pak. Lumayan ya. Yeah. Ya Anda ini kalau memiliki kemampuan ini bisa nih kita menawarkan kegiatan pelatihan AutoCAD ke mahasiswa jurusan lain. Berani nggak ini? Berani nggak? Saya tantang ini. Saya tantang Anda menyelenggarakan pelatihan AutoCAD ya. Bisa untuk mahasiswa jurusan tata busana nggak ini ya kira-kira AutoCAD ini? Untuk tata busana kurang bisa Pak, nggak bisa sepertinya Pak. Jadi paling-paling untuk arsitek, sipil gitu sih Pak. Ya, memang saya tahu banyak teman-teman arsitek yang menggunakan ini. Mesin tuh ya. Iya Pak, mesin juga. Tapi bagaimana ini kebutuhan untuk para mahasiswa selain jurusan ini ya? Kalau Anda bisa mengembangkannya ke jurusan yang ada desain-desainnya kan cocok nggak ini? Kenapa busana nggak bisa? Ini kan AutoCAD kayak software engineer gitu Pak. Jadi kalau 3D-nya itu kurang bagus Pak. Semisal buat sedetail busana gitu Pak. Ya. Baik. Jadi tapi sebenarnya memang ada sih ya aplikasi khusus untuk desain busana itu ada. Jadi memang AutoCAD bisa nggak cocok ya. Tapi kalau Anda bisa juga membuat aplikasi yang seperti ini, tapi digunakan untuk
proyek-proyek yang lain ya, entah itu Outboga, entah apa busana atau yang lain gitu ya. Jadi coba pertanyaan saya ini, kalau ini dipakai untuk mendesain potongan rambut bisa nggak? Jadi pelanggan datang ke tukang cukur gitu ya, kemudian dipotret kepalanya, kemudian dari potret kepalanya, kemudian didesain potongan rambutnya yang mau yang bagus yang kayak apa. Jadi kalau nanti sudah ACC baru dipotong. Bisa nggak ya, Dek? Nah, kemungkinan bisa sih, Pak. Tapi kan butuh waktu yang lama, Pak. Untuk menggambarnya kan juga butuh waktu, Pak. Takutnya nggak keburu gitu, Pak. Ya sebenarnya kan ini tidak harus instan ya. Jadi kalau Anda punya barbershop, dan tiap pelanggan itu sudah kepalanya sudah dipotret. Lalu dibuatkan macam-macam desain potongan kepala. Jadi dia nanti akan tergiur ke situ lagi, akan nyoba potongan kedua, potongan ketiga. Ya mungkin sudah merasa panjang datang lagi dengan potongan baru. Jadi memang yang pertama akan membutuhkan waktu, tapi setelah berikutnya dia datang sudah tinggal buka file toh, wah ini kepala Anda begini, sebaiknya mau dipotong rambut yang kayak apa. Begitu ya Dea. Itu makanya desainer baju-baju yang terkenal kan itu kliennya klien pelanggan tetap itu. Jadi tidak pernah apa namanya pelanggan yang instan baru. Sudah lama-lama sudah punya file. Baik, saudara, mahasiswa lain mau ada pertanyaan, silakan. Ayo, mahasiswa, ada pertanyaan enggak? Ini tadi yang coba cover, tolong shot covernya siapa aja nih yang maju? Saudara siapa tadi? Saudara Anjani. Saudara Agung, Anda ya? Terus saudara Nur Fitriani ya. 3 orang aja ya. Ya. Tadi yang menyampaikan pertanyaan siapa tadi namanya? Kalau tolong ditulis di chat aja ya. Chat aja nama-namanya. Saya. Baik, Pak. Ya. Gimana ini, masih ada sesi pertanyaan atau mau berganti ke kelompok lain? Mohon maaf, Pak. Karena waktunya sudah melampaui batas, mungkin sebaiknya dari kelompok kami dicukupkan atau ditutup. Ya, boleh. Oke. Ya. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kelompok 3 yang telah menyajikan presentasinya. Kita lanjut nih ke kelompok berikutnya. Sudah siap di sini? Ketua grupnya siapa? Silakan ya, saya serahkan sepenuhnya kepada Anda. Tolong waktunya diatur hanya sampai jam berapa ini? Maksimal jam berapa? 13 atau 14:40 maksimum ya. Silakan deh. Grup berikutnya. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Ya. Mungkin untuk Mbak Rianti bisa
share screen terlebih dahulu. Saya atau Mbak Fadel ini? Iya, maaf Mbak Fadel, silahkan share screen. Oke, baik. Bapak, apakah bisa kami mulai untuk presentasi dari kelompok kami? Ya, silakan. Oke. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang untuk anggotanya terdiri dari Fada Chandra Wijaya Putri, saya sendiri Novi Ayu Suryanti, dan Mbak Yurido Muryanti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai diklat teknik instalasi tenaga listrik. Silakan untuk Mbak Fada. Yes, untuk analisa situasi sendiri adalah salah satu penyebab terjadinya kebakaran adalah karena konsleting listrik atau short circuit. Pemasangan instalasi listrik yang sesuai standar menjadi penyebab terjadinya konsleting listrik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pelatihan standar instalasi listrik. Metode pelatihan yang digunakan adalah dengan cara memberi materi tentang standar instalasi listrik yang benar. Kemudian, penerapan penggunaan kabel yang baik dan benar untuk instalasi penerangan atau lampu. Kemudian, untuk tujuan diklat sendiri, memberi peserta pelatihan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memasang komponen instalasi tenaga, merancang dan mengatur tata letak komponen pada instalasi listrik, dapat mengidentifikasi permasalahan yang sering timbul dalam perancangan instalasi listrik, serta dapat melakukan tindakan yang tepat apabila terjadi permasalahan terhadap instalasi listrik dalam rumah tangga. Selanjutnya, untuk pencapaian diklat akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mbak Fada. Selanjutnya, untuk pencapaian diklat, pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta. Pada umumnya, pemahaman mengenai instalasi tenaga listrik dan pada khususnya, yang pertama, peserta mampu memasang komponen instalasi tenaga pada bangunan rumah tangga. Maaf, untuk PPT-nya, bisakah tolong dilanjutkan? Mbak Fada? Oh iya. Mohon maaf, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, peserta mampu merencanakan dan mengatur tata letak komponen pada instalasi listrik. Untuk yang ketiga, peserta mampu mengidentifikasi permasalahan yang sering timbul dalam perancangan instalasi listrik. Untuk yang keempat, peserta dapat melakukan tindakan yang tepat apabila terjadi permasalahan terhadap instalasi listrik dan rumah tangga. Berikut adalah materi dan jadwal pelatihan di acara kelas tersebut. Untuk yang pertama, ada pengantar dasar instalasi listrik. Ini adalah 1 Juni 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 10. Untuk yang kedua, materi penjelasan persyaratan umum instalasi listrik atau SUIL. Nomor 1, Selasa 1 Juni 2021 dari pukul 10.30 sampai 11.30. Lalu untuk yang ketiga, materi perencanaan instalasi listrik rumah tangga pada hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 10. Untuk yang keempat, materi praktik tata letak pemasangan instalasi listrik masuk ke tahap 2 pada hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Untuk waktunya pukul 10.30 sampai 11.30.
Lalu untuk yang kelima, ada materi tentang kesalahan dalam instalasi listrik dan cara mengatasinya. Ini akan dilakukan pada tahap ketiga pada hari Jumat 4 Juni tahun 2021. Untuk waktunya pukul 10.30 sampai 11.30. Untuk yang keenam, ada materi mengenai sistem penyimpanan listrik akan masuk ke tahap ketiga pada hari Jumat 4 Juni tahun 2021 pada pukul 9 sampai dengan pukul 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Yandri. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya, sumber daya pelatih. Pada pelatihan diklat kali ini, kami menghadirkan 4 narasumber. Yang pertama ada Bapak Cecep Slamet Abadi STMT selaku praktisi dan trainer bidang electricity maintenance dan ahli K3 listrik. Yang kedua ada Bapak Insinyur Alexandria Jaya Wardana MM selaku dosen elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Yang ketiga ada Zulkifli Zaini selaku direktur utama PLN. Dan keempat ada Amran Muhammad selaku technical director PT Sinergi Elektrik Indonesia. Dan selanjutnya untuk diklat ini kami menganggarkan dana sebesar 10.350.000 yang di dalamnya antaranya ada sewa tempat dan lab. Yang kedua ada sewa 1 satuan sistem, ada sewa 1 set kamera digital, sewa LCD proyektor, narasumber, konsumsi narasumber, panitia dan peserta, dan ada paket narasumber, sertifikat panitia dan peserta, ATK dan seminar sheet, dan terakhir ada ID card dan PIN. Jadi untuk kegiatan ini kami rencanakan secara offline. Next. Terakhir penutup pada kegiatan ini, peserta diklat diberikan kebebasan untuk menyampaikan kesulitan apa saja yang dihadapi selama pelatihan. Lalu selaku pelatih memberikan problem solving berkenaan dengan kesulitan yang dihadapi peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, harapannya proposal ini dapat ditanggapi dengan bijak sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Terima kasih. Terima kasih. Seperti itu presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman atau Bapak yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, saudara-saudara, yuk mahasiswa. Nanti setelah Anda semua baru saya ya. Silakan. Yo, yang lain mana nih? Ayo Mbak, ditunjuk aja kalau begitu. Tanya. Ya, oke. Minta tolong untuk dibukakan pada slide pencapaian. Yang pencapaian diklat. Izin bertanya pada poin keempat, yaitu peserta dapat melakukan tindakan yang tepat apabila terjadi permasalahan terhadap instalasi listrik dalam rumah tangga. Nah, otomatis kan pada kejadian kayak gitu kan pada pelatihan itu pasti ada prakteknya ya. Maksudnya itu dari panitia itu menyediakan problem solving kepada peserta, nanti pesertanya itu melakukan apa yang tindakan yang sebenarnya dilakukan pada masalah tersebut. Nah, itu dari panitia itu contohnya bagaimana ya ketika memberikan pada pencapaian poin keempat itu untuk mengukur bahwa peserta itu berkompeten atau tidak. Terima kasih. Terima kasih Mas Arman atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Mas Arman. Untuk mengukur atau evaluasi dari poin keempat ini, pada nantinya pada praktek yang akan kami
adakan untuk peserta, kami akan memberikan seperti studi kasus. Studi kasus tersebut akan memberikan seperti harapannya peserta itu dapat menganalisis dari permasalahan yang ada. Jadi setelah tahap kelima, materi tahap kelima, seperti yang tahap ketiga tadi, tahap kelima pada materi kelima pada tahap ketiga, itu tadi kami rencananya kami akan memberikan seperti studi kasus untuk permasalahan-permasalahan dalam instalasi listrik tersebut. Mungkin untuk bisa melengkapi jawaban saya akan ke Mbak Yanti, mungkin bisa menambahi. Baik, terima kasih. Jadi untuk poin keempat, peserta dapat melakukan tindakan yang tepat apabila terjadi permasalahan terhadap instalasi listrik dalam rumah tangga. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novi, jadi awalnya kita kan ada teori terlebih dahulu ini, dari mengenai kerusakan atau kesalahan instalasi listrik pada umumnya. Nah, kita kasih penyelesaiannya bagaimana, dan nanti pun akan ada praktiknya. Kan kita ada di sesi lab juga, nanti ada alat dan bahan yang sudah tersedia. Mungkin kita bisa mencoba, biasanya kan yang sering terjadi itu konsleting ya, atau source dispute itu. Nah, nanti bisa kita mempraktekkan kalau terjadi konsleting seperti ini bagaimana, dan atau yang lebih mudah, kadang kita ingin menyalakan lampu, semuanya sudah terhubung tapi kok lampunya nggak menyala, itu karena apa, instalasinya yang salah atau lampunya atau bagaimana. Nanti kita mempraktekkan itu juga, Mas Arman, jadi kita bisa mengetahui mereka itu bisa atau tidaknya seperti itu mungkin. Terima kasih atas jawabannya Mbak Novi dan Mbak Rianti. Silakan dilanjut. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Oke. Izin bertanya Mbak Wahyu dan kelompok 4 ya. Silakan Mbak. Saya bertanya terkait sasaran pada diklat kali ini. Nah, sasaran kepada diklat kali ini tuh ranahnya kemana? Mau dibawa khusus untuk pelajar atau untuk mahasiswa atau bahkan untuk umum seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak Fatika. Untuk strategi peserta dari kelompok kami, rencananya kami akan menargetkan kepada masyarakat umum, karena pada studi kasusnya untuk yang sering mengalami konsleting atau masalah dalam instalasi listrik bukan hanya pelajar saja, namun juga masyarakat umum. Seperti itu. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau menambahkan. Saya persilakan. Oke, mungkin saya rasa cukup dari kelompok saya. Apa jawaban saya sudah? Iya, halo, gimana? Saya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Mbak Fatika. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan. Maaf, izin bertanya. Suara saya terdengar? Saya terdengar, silakan. Izin bertanya terkait penilaian itu. Ini kan di kelasnya offline. Apakah nanti ada penilaian attitude, dan kalau ada itu penilaian attitude-nya bagaimana? Apakah ketika mereka pertama mengikuti diklat ini atau di tengah-tengah diklat ini dalam penilaian tersebut? Mungkin bisa dijawab.
Oke, terima kasih Mbak Novira atas pertanyaannya. Mungkin saya serahkan untuk kelompok 4, silahkan dijawab. Mohon maaf, untuk Mbak Novira bisa diulangi pertanyaannya, tidak terdengar begitu jelas di saya. Begini, dalam diklat ini kan dilakukan secara offline. Nah, apakah terdapat penilaian attitude dalam diklat ini, dan apabila ada itu penilaiannya ketika mereka pertama kali mengikuti diklat atau saat sudah mengikuti diklat? Baik, izin menjawab ya Mbak Novira. Jadi untuk terkait attitude, ini kita bisa melihatnya saat dari pertama peserta itu memasuki ruangan. Jadi kan nanti waktu memasuki ruangan ada presensi, dan sambil menunggu pemateri memasuki ruangan itu kan ada waktu jeda bebas, itu peserta mau ngapain, dan saat pembicara sudah mulai menyampaikan materinya pun kita dapat melihat. Biasanya kita lebih bisa melihat waktu praktiknya, evaluasi untuk apa dari materi yang terkait. Kan biasanya kalau praktik kadang ada yang nggak kondusif atau bagaimana. Nah, untuk masalah attitude mungkin kita lebih bisa lihat saat itu. Nanti kita juga bisa untuk mengontrolnya. Seperti itu mungkin. Apa ada tambahan dari Mbak Novi atau Mbak Fada? Dari saya rasa cukup. Bagaimana untuk Mbak Novira? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah cukup. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Mbak Novira atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan kepada kelompok kami. Izin bertanya. Ya, silahkan. Apakah dalam diklat instalasi listrik ini terdapat evaluasi belajar? Apabila ada, coba sebutkan. Baik, terima kasih Mbak Anjani atas pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Rianti atau Mbak Fada bisa dijawab, saya persilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan Mbak Anjani ya. Mungkin yang Mbak Anjani maksud tentang evaluasi pembelajaran ini untuk teorinya, nggih? Nggih, Mbak. Oh ya, mungkin itu untuk masalah teori. Nanti kami ada seperti pretest atau kuisis seperti itu untuk mengetahui tentang pemahaman teori dari peserta, dan juga nanti kita bakal adakan tanya jawab secara acak. Kira-kira nanti waktu kita memberi pertanyaan itu kita langsung lempar peserta ini mengetahui atau tidaknya, seperti itu mungkin, atau bisa evaluasi lagi dari hasil pretest yang sudah kami dapat, seperti itu. Izin menanggapi dari jawaban dari Mbak Rianti, mungkin yang lebih dimaksud pretest dan post-test. Untuk pretest dari awalnya dan post-test untuk akhirannya. Seperti itu. Apa sudah cukup menjawab Mbak Anjani dari kelompok kami? Cukup. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana, apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok kami atau dirasa sudah cukup? Baik ya, mungkin mahasiswa sudah banyak kelelahan, saudara. Sehari ada di layar apa ya? Iya, ini kuliah dari pagi. Tidak, Pak. Tidak juga ya.
kuliahnya langsung jam 13 ya. Nah, karena itu mohon mungkin ada baiknya bahan yang mau dipresentasikan di-share aja dulu di grup ya, agar para peserta membaca-baca dulu. Ini untuk kesempatan mendatang, untuk yang mau presentasi mendatang. Tinggal berapa grup lagi ya, berapa kelompok yang harus presentasi. Saudara satu kelompok ada 3 orang, mahasiswa ada 30, berarti masih ada berapa grup lagi? Ini juga ya, komplingnya tolong diatur ya. Baik, pertanyaan saya pada kelompok ini, jadi yang namanya pencapaian, sekali lagi nih ya, peserta mampu memasang komponen itu adalah bukan outcome. Kalau outcome, peserta mampu menggambar. Jadi ada ininya ya. Jadi produknya mampu memasang itu. Oh ya, ini bisa nggak ya, ini outcome ya? Ya, ini bisa outcome kalau kelihatan ya, mampu memasang komponen, mampu merencana, mampu mengidentifikasi, mampu melakukan tindakan. Ya, ini bisa outcome ya. Tapi gimana ini cara mengukur mampu memasang komponen instalasi tenaga? Gimana ini? Halo ya, silakan tolong dijawab pada sekian capaian diklat, gimana cara mengukurnya? Yang pertama itu. Besok lagi jangan pakai tanda bacaan dengan deng ya, ini ya, pakailah 1, 2, 3, 4. Ini bukan tanda baca. Jadi saya kalau mau ngomong coba pencapaian nomor 1 kan ini yang dengan doang semua. Ya, silakan deh jawab pertanyaan saya. Izin Bapak, untuk mengukur pencapaian dari mampu memasang komponen dan mampu merencanakan ini nanti akan diukur dengan praktek, Bapak. Diukur dengan praktek, ya. Diukur dengan praktek. Namanya apa? Diukur dengan apa? Dilakukan pengamatan, ya. Diukur dengan mengamati praktek. Tapi aspek yang diamati apa harus ada ya. Misalnya jatuh memegang peralatan dengan benar, ya kan? Peralatan tool-toolnya dengan benar, misalnya harus nyekel tang, nyekel obeng, pegang perangkat-perangkat yang lain, ya. Nah setelah itu karena terkait dengan mampu memasang, berarti mampu yang harus dinilai lain lagi adalah kemampuan membaca gambarnya, karena memasang itu harus terkait dengan membaca gambar, gitu ya. Gitu ya deh, instalasi. Nanti tolong ditambahkan ya. Yang nomor 2 coba, peserta mampu merancang, ini gimana cara mengukurnya? Izin menjawab nih Bapak. Iya. Jadi untuk tadi yang outcome pertama, peserta mampu memasang komponen dan peserta mampu merencanakan, untuk outcome yang kedua ini berkaitan. Jadi nanti waktu ada sesi praktek, kami mengadakan praktek yang pertama merencanakan dan mengatur tata letak itu menggunakan software. Misal kita menggunakan software Crocodile, EKTS atau dan sebagainya untuk merencanakan instalasi yang akan kita buat. Setelah instalasi dijalankan di software berhasil, maka kita akan mencoba mempraktekannya secara langsung menggunakan alat-alat yang ada. Mungkin seperti itu Bapak untuk outcome yang pertama dan kedua.
Dan mungkin saya bisa menjelaskan sekalian yang ketiga dan keempat nih, Bapak. Ya, silakan. Baik, untuk yang ketiga, peserta mampu mengidentifikasi permasalahan, dan keempat, peserta dapat melakukan tindakan yang tepat apabila terjadi permasalahan. Jadi kan waktu pembicara masih memberikan materi, nanti ada juga terkait permasalahan yang sering timbul dan bagaimana cara kita mengatasinya. Tadi juga sempat ditanyakan oleh Mas Arman. Biasanya yang sering terjadi kan konsleting gitu Pak, kita ambil mudahnya saja. Jadi pertama kita sudah diberi materi tentang apabila terjadi konsleting, apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita cek terlebih dahulu. Nah, jadi nanti waktu di sesi praktek kami pun mencoba mempraktekkan hal demikian. Apabila ada konsleting, ini apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yang dicek apa dulu, dan peserta juga mempraktekkan seperti itu. Jadi kita mengetahui peserta apakah sudah paham betul atau belum, gitu Bapak. Ya, baik. Tadi sudah dilakukan satu ini ya, penggandaan cara mengukur. Baik, tapi nanti tolong diterjemahkan aspek-aspek yang diukur ya. Nah ini saudara berani nggak menawarkan diklat ini kepada khalayak umum? Berani nggak? Mungkin kalau untuk saat ini belum ya Pak, tapi mungkin kedepannya apabila memungkinkan bisa kita rencanakan. Baiklah. Ya, ini coba yang slide nomor berapa? Ini nomor 4 ya. Coba nomor 5, slide nomor 5 baik. Oh ya, waktu-waktunya ya. Berapa jam total ini? Total berapa jam ini? Izin menjawab Bapak. Iya. Untuk totalnya, ini untuk satu tahap ada 2 jam. Itu juga dari 2 jam itu nanti ada kayak sesi istirahat gitu Pak. Nah ini untuk tahapnya nanti ada 3 tahap. Jika masing-masing tahap 2 jam, maka totalnya mungkin ada 6 jam Pak. Apabila tidak ada pengaretan atau molor gitu Pak. Oh, ada perkoloran ya. Tapi apakah 6 jam ini cukup ya untuk mencetak outcome tadi ya? 6 jam ya D1, 2, 3. Cukup enggak ya? Ini kok nggak ada latihan soal-soalnya, nggak ada. Mana ini? Praktek, masa praktek cuma 30 menit ini. Jadi sepertinya. Iya, tapi apalagi ini ya saya itu bingung ya, karena Anda mengatakan instalasi listrik tenaga. Tapi di sini instalasi listrik rumah tangga. Gimana ini? Yang benar mana ini? Di depan-depan itu instalasi listrik tenaga loh. Di outcome itu instalasi listrik tenaga. Ini tahu-tahu masuk ke instalasi listrik penerangan rumah tangga biasa. Ya. Yang mana nih? Yang benar yang mana? Beda loh instalasi listrik tenaga dengan instalasi listrik penerangan, ini beda. Coba-coba slide-nya, slide awal itu instalasinya apa? Yang bikin slide ngantuk apa piye? Mana. Coba tadi pencapaian. Slide pencapaian. Halo, slide pencapaian, slide nomor 4 apa ya? Nomor 4. Nah, ini instalasi tenaga toh.
Peserta mampu memasang komponen instalasi tenaga. Instalasi listrik, instalasi tenaga. Mana nih yang benar nih? Saya pikir ini instalasi tenaga di industri ini. Jadi ini instalasi rumah tangga ini, instalasi penerangan maksudnya. Halo, bisa jawab nggak ini? Izin menjawab Bapak. Mohon maaf Bapak, mungkin untuk fokusnya kami lebih fokus ke instalasi listrik rumah tangga begitu Pak. Ya tapi ini ada tulisan tenaga, ini benar nggak ini? Itu kesalahan dari kelompok kami Bapak. Mohon maaf. Oh gitu ya. Yang lain tolong terus mengoreksi ya Dek ya, supaya konsisten ini maunya apa ini ya. Jadi dalam pikiran saya, mindset saya ya instalasi tenaga. Yaudah ini berarti instalasi rumah tinggal ya, rumah tangga. Oh, instalasi penerangan. Nah, tapi masa praktek instalasi kurikulumnya cuma 6 jam, ini terlalu singkat ya. Dan tolong dikembangkan, ini ada evaluasinya, ada apanya, jamnya berapa jam kalau dites, praktek berapa jam, terus kemudian apa namanya mendemonstrasikan kemampuan berapa jam gitu ya. Jadi enggak 6 jam lah, 6 jam terlalu mepet, terlalu ringkas. Serta belum bisa apa-apa itu. Ya. Oke? Baik Bapak. Ya, baik. Terus. Nah, ini saya mohon baik yang sudah maju maupun Anda ini yang sedang maju dan yang akan datang, coba juga ya, kalau presentasi nanti disertai flyer penawaran pelatihan, ya. Ini Anda yang sudah lewat, tolong flyernya diunggah saja di Elena ya, di Elena hari ini. Yang sudah saya open sampai tanggal berapa? Tanggal 14. Jadi semuanya bikin flyernya ya. Yang untuk yang maksudnya semuanya yang sudah maju. Bagi yang belum, nanti pada saat Anda presentasi, saya pengen Anda memperlihatkan flyer penawaran pelatihan ya. Ngerti ya flyer ya? Saya kira tahu ya. Semacam poster lah. Flyer pelatihan. Gitu ya. Nah, jadi sekalian aja flyernya. Dan kalau Anda menjadi desainer sebuah diklat ya mestinya kalau ditanya ini berani nggak kalau menawarkan pelatihan ke umum, ya harusnya berani Pak ya. Nah tenaga ahlinya dari mana ya? Diambil dari teman-teman di jurusan bisa ya, saling sharing tenaga. Oke ya, baik ya. Jadi ini hari hanya 2 kelompok ya Dek ya yang tampil ya. Oke Bapak. Tampil 2 kelompok. Ya, saya kira mungkin kalau nggak ada pertanyaan lain lagi, saya mohon ini bisa direvisi ya, dengan papernya sekalian ya. Jadi ada paper dan ada PPT-nya. Ya, ini saya akan membaca paper dan PPT yang sudah direvisi dengan lebih sempurna. Ya, baik. Saya rasa untuk kelompok Anda bisa dicukupkan sampai di sini ya. Bagi saudara-saudara, ini kelompok berikutnya kelompok berapa ya? 5 dan 6. Berapa kelompok semuanya? 10 ya deh ya? Enggak salah ya? Untuk kelompoknya itu ada 9 Pak. 9 kelompok. Seperti itu. 9 ya. Baik ya. Kalau masa ujiannya minggu keberapa ya? Bulan apa? Diperkirakan kapan? Saya belum membaca pengumuman. Belum ada. Kapan deh ujiannya deh? Perkiranya kuliah tinggal berapa kali lagi deh? Pertanyaan saya.
Mungkin 3 kali lagi, Pak. Oke, mungkin ya. 3 kali lagi ya. Ya. 3 kali, besok maju 2. Cukup nggak 3 kali lagi nih? Cukup, Pak. Cukup 3 kali. Jadi pertemuan selanjutnya besok itu untuk kelompok 5-6. Terus minggu depannya lagi 7-8. Dan minggu setelahnya lagi itu kelompok 9 yang terakhir. Oh, kalau gitu kelompok 9 bisa nggak bergabung di bergabung aja ke 2 kelompok yang sebelumnya. Oh, oke. Jadi nanti kelompok yang terakhir maju itu ada di kelompok 789 gitu, Pak. 3 kelompok ya. Oke. Biar nanti ke yang terakhir, biar nanti saya akan melakukan responsi ya. Baik ya saudara. Baik, Pak. Saya kira acara perkuliahan hari ini kita cukupkan, dan saya ucapkan selamat ya kepada Anda yang hari ini tampil, dan saya mohon juga tadi untuk revisinya ya. Kemudian bagi yang lain nanti saya mohon membuat flyer ya secara berkelompok. Pernah membuat flyer saudara? Belum? Alah, berlatih dong, pakai kanvas. Pakai Canva, ya. Canva dilatih membuat flyer pengumuman penawaran pelatihan. Oke. Baik ya, saudara, saya kira perkuliahan hari ini kita cukupkan, dan selamat beraktivitas. Terima kasih, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdal bersama ya. Terima kasih, sekian, dan mohon divalidasi presensi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, silakan. Halo, nanti tolong ya, ini nanti dikemas ke dalam, nanti saya mohon yang presensi hari ini berkomunikasi dengan saya secara japri untuk dicoba diunggah ke YouTube ya. Oke ya, Mbak Novi dan teman-teman, siap ya? Baik, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.